yang seluruhnya itu kawasan hutan, dia dapat 7.500 ya. Yang 2.000 hektar itulah yang menimpa Kampung Tua. Pertanyaannya, kenapa mesti Kampung Tua, kan gitu ya? Kenapa milih di situ gitu? Dengan segala risikonya yang mungkin tidak diperhitungkan sebelumnya. Jadi tadi kita bicara PSN, proyek strategis nasional ya. Saya coba buka-buka cepet-cepet apa sih sebetulnya? Itu adalah proyek infrastruktur ya, yang skala proyeknya bersifat strategis. Kayak apa ya? Artinya mempunyai nilai urgensitas yang tinggi, seurgen apapun ya, kan harus ada tolak ukurnya ya, dan harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, persis seperti proklamasi. Nah, ya kan? Jadi proklamasi kan satu arah. Nggak akan kita nggak setuju, nggak mau itu namanya proklamasi itu ya, kok sama juga ya. Lalu ada infrastruktur dan macam-macam ya, itu bisa kita permasalahkan lah. Tapi sekarang kalau pertanyaannya yang saya agak ini ya, katanya tujuan PSN itu 2, pertumbuhan ekonomi, 2, pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Bagus toh ada rakyatnya. Terus hak atas pembangunan ini sebagai salah satu HAM itu ada paling tidak 3 ya, hak untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan, bukan hanya pembangunan ekonomi loh, sosial, budaya dan politik. Nah kalau kita cocokkan yang dua-duanya itu gimana? Yang satu harus diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya, tapi kan untuk kesejahteraan rakyat. Nah saya mau tanya sekarang, saya bayangkan ya itu kalau ada MEG yang campur-campur sebetulnya ya, lalu ada Sinji Group yang pabrik kaca dan solar panel ya, yang seluas sampai menghabiskan 7.500 tadi. Ini kalau ditanyakan kesejahteraannya apa? Karena yang selalu kita dengar itu nilai investasinya besar sekali, konsesinya lama sekali, lalu menyerap tenaga kerja sekian banyak. Tapi kalau dirunut terus nanti kesejahteraannya apa? Ya multiplier efek lah. Ada pemasukan dari pajak dan sebagainya nanti. Tapi apa bisa rakyat itu membayangkan setelah 20 tahun beroperasi ada perubahan apa ya? Untuk kota ya, untuk masing-masing, untuk hari depan anak-anak itu kan nggak ada bayangan. Jadi ya kenapa begitu? Karena kalau di ini lagi hak untuk pembangunan itu enggak coba berpartisipasi. Lah tanggal 7 September itu kan karena kaget sekali, lu kok tiba-tiba pada datang mau pasang patok. Nah kalau berkomunikasi kan enggak mungkin ya, jadi tidak ada hak untuk berpartisipasi. Jadi satu arah tadi, karena ya seperti proklamasi tadi. Jadi pemenuhannya itu seperti apa? Tidak ada hak untuk berpartisipasi ya, apalagi berkontribusi dan nanti menikmati, jauh banget. Yang pertama aja enggak, padahal itu 3 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang harus jadi starting point kita ketika bicara mengenai Rempang. Nah kalau enggak ada haknya, yang ada apa? Loh yang ada itu kewajiban. Setiap investasi memerlukan tanah. Caranya bagaimana? Di dalam PSN ya, dari Perpres itu ya pengadaan tanah. Makanya antara lain Rempang itu kan harus dibersihkan ya. Nah pengadaan tanah itu ternyata masyarakat itu memang dibebani kewajiban. Mungkin kemarin-kemarin kita nggak memperhatikan ya. Ketika saya lihat lagi, loh Undang-Undang 2 2012 itu kok begini ya, pasal 5, pihak yang berhak, artinya yang punya tanah, wajib melepaskan tanahnya saat pelaksanaan setelah pemberian ganti rugi atau putusan pengadilan yang inkrah. Kok ditulis wajib? Nggak usah kan, nggak apa-apa. Pihak yang berhak melepaskan tanahnya gitu aja kan boleh. Ngapain pakai wajib? Juga yang lain, pihak yang berhak dan pihak yang menguasai tanah yang lain wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Nah ini apa enggak overboard atau ya terlalu berlebihan lah. Nah memang peraturan dikeluarkan kan untuk dipatuhi, kenapa ditulis wajib? Tapi sebaliknya pasal 9 ayat 1, penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Kok nggak ada kata wajib? Kalau orang kritis kan begitu. Yang suruh menyerahkan tanah wajib, belum wajib, belum wajib. Tapi yang menyelenggarakan ya perhatikanlah. Ngapain nggak wajib kok? Kan nggak ada sanksinya orang nggak wajib. Kalau ada kata wajib itu ada sanksinya. Jadi
Di mana fairness-nya sebelum kita masuk keadilan sosial ya? Fairness keseimbangannya yang mana? Hak nggak dapat ya, tapi kewajiban harus, padahal tanah itu adalah hak dasar ya, hak dasar manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Nah, keadilan sosial ini saya begini, teman-teman ya, kita tuh kalau baca keadilan sosial mesti nyari dari filsuf dari luar ya, jarang ya menengok orang-orang kita sendiri ya. Saya menemukan di dalam rapat-rapat BPU PKI sebelum dia tahun 45, 1 Juni Bung Karno, demokrasi politik tanpa keadilan sosial tidak ada manfaatnya. 15 Juli Bung Karno, jika negara hendak didasarkan pada paham kekeluargaan dan keadilan sosial, individualisme dan liberalisme harus dibuang jauh-jauh. Pertanyaannya, kalau oligarki? Itu Bung Karno loh yang ngomong, bukan saya ya. Nah, nanti dipersoalkan, nanti ini untuk Bung Karno ini, cari di pidatonya ada. Bung Hatta, tanah adalah kepunyaan masyarakat. Orang seorang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga. Nah, jadi jangan jadi komoditas untuk memenuhi kebutuhan secara wajar. Nah, dari berbagai ini kan dari dalam negeri ya, ada Supomo sebetulnya. Kalau yang dari filsuf yang lain yang saya lumayan suka itu John Rawls sebetulnya ya. Daripada apa sih tekanannya, beginilah, keadilan sosial yang benar-benar adil. Suatu masyarakat itu kan nggak mungkin adil banget. Kenapa? Nah, struktur sosialnya kan seperti itu. Setiap orang itu modal dasarnya berbeda, pendidikan beda, modal modal sosialnya beda. Ya itu mengakibatkan terjadi perbedaan ya untuk mengakses ya sumber daya alam misalnya ya. Kalau beda latar belakang ya pasti beda kekuatannya dalam tanda petik. Nah, keadaan seperti itu tuh dibenarkan atau enggak? John Rawls mengatakan begini, sejauh mana ketimpangan dalam akses dapat dibenarkan? Bagus sekali. Sejauh hal itu menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, underprivileged. Mau jomplang ya terserah, tapi pokoknya orang yang paling membutuhkan itu dia harus dapat diuntungkan. Jadi nggak perlu harus seimbang sekali. Kemudian fokus keadilan sosial itu apa sih? Fokusnya adalah nasib anggota masyarakat yang kurang beruntung. Bolak-balik ini yang pihak yang posisi tawarnya lemah ya. Kemudian bagaimana kalau struktur kekuasaan seperti saat ini misalnya ya, Undang-Undang Cipta Kerja, jelas itu karpet merah untuk investor. Bagaimana menaikkan posisi tawar? Nggak bisa kok mengubah struktur masyarakat. Ya dengan membuat peraturan-peraturan yang bisa memperkuat posisi tawar yang lemah supaya keseimbangan itu walaupun tidak persis tapi bisa agak meningkat. Nah itu, kalau karena saya di pertanahan, ada nggak sih keadilan sosial itu di UPA? Oh ada. 9 ayat 2. Setiap warga negara, laki-laki dan wanita ya, berhak memperoleh tanah beserta manfaatnya, baik bagi diri sendiri dan keluarganya. 1. Nanti bisa dicari pasal 7, 10, 17, 11, 12, 13. Kok bisa ya UUPA? UUPA itu satu-satunya undang-undang yang merumuskan, menjabarkan Pancasila di dalam pasal-pasalnya. Karena itu kalau keadilan sosial mau cari di UPA itu pasti gampang nemunya ya. Nah sekarang kita bicara yang empiris ya. Pulau Rempang itu seluruhnya kawasan hutan menurut keterangan dari BP Batam. Nah kawasan hutan apa sih? Dari SK, dari kehutanan itu disebut kawasan hutan konservasi. Ada 2 SK. SK tahun 2013, jadi ditetapkannya itu 2013. Sedang masyarakat itu di situ udah tahun 1834. Ya gimana? Yang dulu mana? 1834. Terus tahun 2013 tiba-tiba dapat hadiah SK. Seluruh Pulau Rempang adalah hutan konservasi. Ada lagi kemudian tahun 2015 yang menegaskan itu kawasan konservasi dengan fungsi taman buru, kan fungsinya macam-macam, tapi tetap konservasi. Lalu dalam RT RW Provinsi Kepri 1 2017 tentang RT RW tahun 2017 sampai 2037 itu disebut Pulau Rempang adalah hutan lindung. Jadi yang satu mengatakan konservasi, yang satu mengatakan lindung, ya so what lah, itu konservasi dan lindung. Nah, lalu pertanyaannya, lah PSN tuh gimana itu?
kan tidak boleh deforestasi karena dijadikan sawit dan sebagainya. Kita ini paru-paru dunianya itu mempengaruhi seluruh dunia. Kalau itu nanti hutannya dibabat habis ya, itu yang celaka bukan hanya kita, tapi semuanya juga menderita. Padahal hak atas lingkungan itu hak asasi juga. Mestinya kan mengurangi deforestasi ya, jangan diberikan hak lah, kalau enggak terpaksa banget gitu ya. Ternyata di BSN itu setelah Undang-Undang Cipta Kerja ada di PP 23 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Pasal 84 menyatakan hutan lindung dan konservasi boleh dilepaskan 17.500 hektar loh. Paru-paru dunia loh. Boleh karena apa? PSN. Kalau bukan PSN, ya enggak. Kok bisa? Lah ada dasar hukumnya apa? Undang-Undang Cipta Kerja di mana? Nah, cari PP-nya, turunannya atau PP itu secara begitu. Nah kalau tata ruangnya, berarti kan mengatakan lindung ya. Ya tata ruang harus menyesuaikan loh. Wong belum ada tata ruangnya aja suruh buat kok. Kalau sedang dibuat tapi tidak sesuai, suruh menyesuaikan kok. Ya pokoknya apa ya? PSN ya itu apa? Uber ales lah. Di atas segala-galanya ya. Jadi kayak Hitler sedikit lah ya kan. Pokoknya ya pokoknya. Nah, kalau warga Rempang gimana ya? Yang kawasannya diklaim sebagai kawasan hutan tadi, entah konservasi atau lindungnya, itu ternyata ada SK Wali Kota Batam tahun 2004 yang mengatakan bahwa itu kampung tua itu jangan dijadikan bagian dari hak pengelolaan HPL dari dulu Otorita Batam, sekarang Badan Pengusahaan Batam ya, BP Batam. Jadi ada SK itu, tapi kan nggak pernah tidak pernah ditindaklanjuti. Jadi ya memang ada enggak sertifikatnya? Ya enggak. Lalu 2019 Capres nomor urut 1 yang sekarang presiden itu setuju enggak kalau kampung tua disertifikatkan? Siapa yang enggak setuju ya diem dong. Siapa setuju lah, semua setuju. Nah, presiden lalu terpilih toh Desember, menterinya Pak Sofyan Jalil toh buru-buru Desember toh diberikan 1.406. Enggak tak hitung satu-satu loh, ini ada datanya ya. 1.406 sertifikat. Terus janji, ini dulu ya, nanti yang 34 lokasi kampung tua lainnya nyusul. Sampai sekarang enggak nyusul, malah digusur, digeser menjadi gusar, ya tak? Digusur, enggak gusur kok, geser. Lama-lama gusar nih. Aku ini gimana? Jadi ceritanya seperti itu ya. Lalu gambaran, jadi status itu kawasan hutan kan baru 2013. Nah saya fair aja, kita kan di Fakultas Hukum ya. Sebetulnya kalau masyarakat di kawasan hutan itu sudah lebih dulu, penetapan kawasan hutan atau penunjukannya itu belakangan. Menang mana sih? Loh, menurut Perpres 88 2017 yang menang yang duluan kok. Ada itu, ya ada di situ. Artinya dengan IP 4T di inventaris dan sebagainya, orangnya benar sudah di situ bla bla bla, bisa dikeluarkan dari kawasan hutan dengan perubahan batas kawasan hutan. Kapan? Lah kalau sudah 20 tahun berturut-turut, lah ini 200 tahun nih. Syaratnya dari PP 24 tahun PP 2497 tentang pendaftaran tanah, pasal 24 ayat 2 mengatakan 20 tahun berturut-turut dengan pendahulunya, itikat baik terbuka, tidak diklaim orang lain, ya. Dia sudah 200 tahun. Harusnya kan bisa dikeluarkan, landasan hukumnya ada. Atau juga memakai PP 23 2021 itu juga bisa. Nah, alokasi lahan, ini belum ada yang mengkotak-katik nih. Kan kalau PP Batam itu memberikan konsesi ya, itu lahannya diapakan? Dialokasikan, bukan dilepaskan. Dialokasikan. Jadi ya masih dia kuasai, tapi diberikan bagian-bagiannya. Nah ini apa sih alokasi? Ada peraturannya. Jadi ini payah kalau bikin peraturan tapi dilanggar itu. Nah seperti ini. Ada Perka BP Batam 3 2020 tentang penyelenggaraan pengolahan lahan. Alokasi adalah penyerahan bagian-bagian dari tanah hak pengelolaan. Ya harus ada sertifikatnya.
BP Batam kepada pengguna lahan untuk digunakan sesuai peruntaan yang ditentukan. Lalu dikatakan begini, kalau mau ambil lahannya masyarakat gimana? Oh, bisa saja dilakukan oleh tim dan tarif besarnya santunan atas tanah dan ganti rugi atas bangunan atau tanaman itu diatur. Artinya lahan itu kalau dialokasikan statusnya harus clean and clear. Kalau ada orangnya ya harus sudah diganti rugi dan sebagainya. Lalu objek alokasi lahan pasal 27 ayat 1 secara eksplisit mengatakan adalah lahan yang telah terbit sertifikat HPL. Nah, kemarin waktu Menteri di rapat kerja dengan Komisi 2 ya, sebelum ribut-ribut Rempang itu mengatakan, oh iya BP Batam baru mengajukan 600 hektar. Loh, lah yang 7.500 hektar itu kan MEK kan dapatnya 7.500 ya. Dari itu 17.500. Itu sudah ada HPL-nya belum? Kalau belum ada HPL-nya nggak boleh dialokasikan. Nah ini kan mendadak sontak kayak begitu. Anda tahu di Batam itu walaupun ada Kepres yang menyatakan bahwa seluruh Batam itu HPL, tetapi kalau tidak didaftarkan ya parcel demi parcel, nggak keluar sertifikatnya ya silahkan. Kan tidak tahu objeknya letaknya di mana, luasnya berapa, batas-batasnya berapa. Nah itu pertanyaan besar. Apakah 7.500 itu sudah ada HPL-nya, ya kan? Nah, lalu ini yang kalau HPL-nya itu bisa menjangkau kampung tua enggak? Enggak. Ada aturan yang lebih leg spesialis, yaitu putusan dari wali kota yang mengatakan bahwa oh dia tidak masuk di dalam hak pengelolaan, jadi harus keluar dari hak pengelolaannya Pulau Batam. Jadi ini benar-benar bermasalah sebenarnya, mengalokasikan yang belum berstatus HPL ya. Saya nggak ngerti apa sudah secepat kilat, tapi kan mesti mengukur dulu, ada pengukuran dan sebagainya toh. Nah, yang relokasi, nah ini tadi yang saya ini ya. Sebetulnya ada yang kemarin komentar ya, itu sebetulnya bukan relokasi ya, tetapi pemukiman kembali ya. Istilahnya itu involuntary resettlement. Kalau resettlement itu aku mau sendiri pindah. Kalau involuntary itu karena terpaksa kayak gini ini ya. Itu ada aturan mainnya ya. Baik kita mau melihat di punyanya ADB maupun punyaan Bank Dunia ya yang diterapkan di setiap negara yang dia memberi bantuan, itu ada syarat-syaratnya. Yang saya tulis misalnya ada studi kondisi sosial masyarakat harus ada. Lalu rencana relokasi yang rinci dan jangka waktunya. Nanti kalau mau diberi rumah ini selesainya kapan, maket gambarnya seperti ini ya kan. Kemudian ada yang ini yang membingungkan adalah untuk pemulihan kembali kondisi sosial ekonomi warga. Tadi ceritanya ya kan, loh dulu itu kami nelayan, kalau tiba-tiba harus suruh bertani ini gimana, ini kan perubahan livelihood ya, mata pencarian ya. Kemudian peluang kerja ada nggak di sana ya. Lalu kalau ada permasalahan kita mesti mengeluh sama siapa, itu harus ada. Kemudian juga monefnya setelah berapa bulan itu dilihat lagi, 6 bulan masyarakatnya seperti apa, karena ukurannya harusnya adalah replacement value, nilai pengganti. Kalau dulu seperti ini, kalau kemudian dipindah itu tidak boleh lebih rendah dari yang lebih dulu, jadi replacement value. Nah ini kalau dikatakan ya, semula kan dipindahkan ke Pulau Galang, sudah mulai dibuka jalannya, tapi orang itu kan nggak ngerti. Resettlement yang baik itu, yang saya pernah meneliti ya tahun 98. Resettlement yang baik itu memberi kesempatan pada dia untuk melihat calon lokasi dia pindah tuh loh. Sehingga dia mikir, aku mau ikut enggak ya? Mungkin kalau enggak, tapi dia punya family di desa lain, dia ya mending aku nggak ikut gitu kan. Jadi dia itu bisa melakukan pilihan-pilihan itu. Ini kan ya janjinya oh surga kalau janjinya, coba kompensasi tanah 500 meter persegi. Ini ada yang pada pengen ke sana? Ada, oh lumayan ini. Ayo tak ongkosi sana ke sana. Rumah tipe 45 120 juta, uang tunggu 1,2 juta per orang. Kamu kosnya kan nggak segitu? Enggak Bu, kos tahun Bu. Uang sewa rumah 1,2 juta per bulan, nggak ngerti juga ngitungnya gimana. Kalau punya tambak ikan akan diganti rugi. Ini tadi ya.
Lalu mulai saya berpikir, tadi diungkapkan ya, ini kan yang jadi kacau. Yang bilang setuju kan ada yang dari 900 yang sudah daftar 100 atau berapa. Nah kan pertanyaannya, yang daftar 100 itu siapa? Apakah mereka itu di original dari kampung tua atau pendatang? Bukan benar tadi dia, bukan untuk membedakan, kita tidak membedakan. Tapi dalam hal ini kepentingannya kan berbeda. Bukan orang yang membedakan, kepentingannya berbeda. Yang pendatang yang bangunannya nggak permanen misalnya, yo ikutlah 500 meter persegi, hak milik lagi. Kapan pula? Makanya tadi dia bilang, ya yang setuju siapa itu sekarang bingung. Satu, jadi nanti akan ada friksi antara mereka yang kami mau mati pun saya tetap di sini karena ini tempat nenek moyang kami kan. Yang sebagian yang mau itu siapa harusnya dipertanyakan. Satu. Kedua, semula ke Pulau Galang, sekarang katanya digeser. Kok kayak ini ya kayak gelas ya digeser kanan kiri gitu. Ke Tanjung Banon yang hanya 3 km dari itu 3 atau 4 kampung tua dari 16 kan prioritas untuk pindah ya. Itu pertanyaan saya ya. Udah nanya sama orang Tanjung Banon enggak kalau mau ada tamu 900 kakak itu? Kenapa? Di dalam peraturan tentang resettlement itu ada yang namanya integrasi dengan masyarakat setempat. Kulo nuwun kan. Nah kalau enggak loh ya tiba-tiba nih dosa apa kami ini? Kok ada 900 di sini punya tanah 500 meter, punya rumah. Kok kita nih yang punya disuruh nonton? Kalau ada friksi, ada kecemburuan sosial, itu kan nanti malah ada konflik horizontal toh. Nah, apa hal-hal seperti ini itu sudah diperhitungkan. Jadi saya kira itu yang bisa saya bicarakan, yaitu kesimpulannya kalau keputusan yang reaktif itu hasilnya ya seperti ini, kesalahan yang dilakukan harus diperbaiki secara reaktif juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, gini, memang pasal 33 ayat 3 ya. Saya waktu itu ada di situ, Mas. Saya itu anggota komisi ad hoc 1 dan ad hoc 2. Yang satu yang pasal 33, yang satu yang melahirkan TAP 9 tahun 2001. Sumber daya alam. Itu rapat-rapatnya sekarang udah hancur ya tempatnya, Fakultas Hukum. Awal-awal TAP 9 itu kita bicara di sini. Jadi ini tempat yang betul-betul bersejarah ya. UPA juga di sini. Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada. Itu biangnya UPA. Profesor Notonegoro, ada tuh jalan ya. Profesor Iman Sutiknyo. Jadi beruntunglah yang kuliah di sini ya untuk mempelajari hal-hal yang mendasar itu ya. Jadi pasal 33 ayat 3 itu kan kayaknya enak ya kalau dibunyikan itu ya, merdu banget ya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu ada dua yang harus dipahami. Sayang Yance nggak ada. Yance itu menulis tesis konstitusionalisme agraria. Dia bicara melihat berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita lihat di rumusannya ya di UUD 45, enggak ada penjelasannya. Oh, pasti menguasai itu ya. Menguasai itu apa? Menguasai ini memiliki atau gimana ya? Kok nggak ngerti. Sebesar-besar kemakmuran rakyat loh, zaman Orba kalau mau bangun kita kan juga rakyat. Nah, yang mana sebesar-besar kemakmuran rakyat? Nah, Mahkamah Konstitusi di dalam mengadili beberapa undang-undang di bidang sumber daya alam itu akhirnya memberikan interpretasi ya, dan dia itu the only ya, lembaga yang satu-satunya yang membuat tafsiran dari konstitusi. Apa ya, negara mempunyai kewenangan menguasai itu apa, diberikan batasan 5, membuat kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi sumber daya alam. Jadi nggak memiliki, yaitu nanti kalau diterapkan di dalam apa ya, kebijakan pelepasan, ngawasan dan sebagainya itu rame itu ya kan, antara negara menguasai termasuk hutan toh, kok bisa di BSN. Nah, ini kalau mau jadi tesis tuh bagus. Nah, sebesar-besar kemakmuran rakyat, saya ingat betul ini
kami maju juga. Jadi waktu itu Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang PBB 3K, pengusahaan pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang 27 2007 itu mengintroduksi satu lembaga yang namanya HP3, Hak Pengusahaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Nah, kami ribut dari saya, Pak Nur Hasan, Prof. Nur Hasan dan Pak Aminoto almarhum. Ini kan nggak benar nih, karena harusnya ada rezim hak dan rezim izin. Hak itu yang sifatnya apa ya, sakelkreh, ya, hak kebendaan itu yang bisa menerbitkan hanya ATR, BPN. Nah, yang lainnya yang personal itu izin, itu rezimnya yang bukan pertanahan, pertambangan dan sebagainya itu nggak boleh hak, tapi izin. Nah, si undang-undang ini mengintroduksi hak itu. Nah, kita katakan, nah ini kan secara doktrinal ini udah nggak benar, ya. Terus orang-orang menyatakan itu bertentangan dengan konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi itu konstruksinya begini. Kalau satu kawasan itu ditentukan sebagai HP3 untuk satu badan usaha misalnya, ya, itu kalau wilayahnya meliputi wilayah kelola masyarakat hukum adat, nah kan hilang. Lalu dikatakan begini, terus hitungannya itu apa? Kalau kamu keluarkan izin boleh, karena izin itu adalah apa ya, one sided, jadi satu sisi, ya, pemerintah atau siapa memberikan pada seseorang yang mana itu adalah revocable, bisa sewaktu-waktu saya minta dan Anda tidak bisa mengalihkan kepada orang lain, mengembalikan baru saya berikan orang. Kalau hak kan enggak, hak atas tanah itu kan mau ke tangan siapapun berada dia itu boleh bisa dialihkan dan sebagainya. Nah, kita mikirnya ini enggak pas ini. Harusnya dia itu hanya izin. Nah, konstruksi dari Mahkamah Konstitusi begini, nah ini kan yang paling kena itu masyarakat hukum adat. Terus bagaimana? Nah, sudah sekarang dihitung lah, kalau kamu punya HP3 yang nggak benar itu tadi, yang memakan wilayah masyarakat hukum adat, itu dia pakai sebesar-besar kemakmuran rakyatnya, dia kan mesti dapat juga. Tidak hanya yang punya hak, tapi masyarakat hukum adat yang tidak punya hak kan juga punya. Lalu oleh Mahkamah Konstitusi, tolak ukurnya apa ya? Kalau kemakmuran itu bisa dialami oleh orang lain, tidak hanya dia. Tolak ukurnya adalah kemanfaatan. Satu kriterianya, ada enggak manfaatnya? Kalau ada manfaatnya itu apa? Satu. Dua, bagaimana pemerataan dari manfaat itu? Jadi hukum itu ada kriterianya dulu juga, walaupun kualitatif, ya. Lalu ketiga, bagaimana partisipasi masyarakat ketika menentukan manfaat itu. Keempat, hormati hak rakyat turun temurun. Ini kena persis Mas Kerempang, ya. Apa manfaatnya tadi tanya, sekian triliun tenaga kerja, tapi pertanyaannya itu kata kuncinya adalah pada sebesar-besar kemakmuran rakyat, keadilan sosial, diukur dari manfaatnya, termasuk Rempang. Dipertanyakan manfaatnya apa? Sekian gedenya ya investasinya, manfaatnya apa? Lalu pemerataan manfaat tersebut yang dapat siapa? Partisipasi masyarakat ketika menentukan manfaat itu kan nggak ada. Tiba-tiba aja ada, ya ini nanti ini pokoknya sekian triliun, nanti tenaga kerja, malah dari mana tenaga kerja, ya. Lalu yang terakhir, penghormatan pada hak rakyat yang sudah ada sejak turun temurun, lah kan sudah 200 tahun, kena betul ini. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Terima kasih.